Coba ngomong tuh. Kok suaramu nggak masuk ya? Masuk. Suaramu kok. Asa. Jangan cek nih HP-mu suaranya jelas mlebu dah. Tes. Ngomong coba. Aku butuh vlogger yang kayak mukbang. Suaraku. Kok ning udah kurang mlebu deh nih. Suaranya dek nih. Di wall up. Kamu deketan. Di wall up. Itu di wall up. Kalau pakai ini dia. Ngene berarti. Aha. Wes. Ngomong dah. Udah, mau makan mie. Kenapa lah? Degeduk. Kan bisa info yang penting. Ini aja ya. Cek soalnya. Yang gitu wong etok nih kan. Coba. Kaget. Paketan. Mak dua. Dia kemarin pakai ini dua. Harusnya 3 dia. Iya. Dia 3 atau 4. Oh, anak duduk. Dia apa? Oh, lah. Dia banyak tanya. Tiga ini jaga marketing. Jadi emosi sih. Jangan kira bisa. Tuh, kan, minum mana ya, Pikiran bayi tuh. Lucu Kiano.
YouTuber. Aku juga belum. Belum. Tahu. Nanti. Iya. Uh, uh.
Halo. Lagi ada acara ya kakak di sana ya? Ini tadi Kak Ernawati sedang ada acara. Ya, selamat siang kakak-kakak. Perkenalkan, saya Faradela bersama dengan Saya Haikal. ya untuk siang hari ini kita akan membahas tentang video kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah video profesional, video yang cukup bisa untuk di-share, video yang bisa meningkatkan daya jual produk kita tentunya, tapi hanya menggunakan handphone saja. Jadi kita maksimalkan barang-barang yang kita punya. Pelatihan ini tuh akan selesai di jam 2 siang. Nanti Mas Haikal akan memberikan materi di sela-selanya. Ketika misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di-unmute aja. Dan nanti kita akan membahas satu buah aplikasi yang bisa dibilang memudahkan ya Mas ya. Iya, lebih simpel. Ya, Aplikasi dan yang simpel. banyak fiturnya ya. Iya. Ya, aplikasinya namanya VN. Kalau misalnya belum ada, mungkin bisa di-download dulu V dan N. Ya, V dan N video editor. Jadi kita akan nanti langsung belajar dan praktek langsung untuk video. Ya. Mas Eman. Apakah sudah ada aplikasi VN ya? Tempatku ada. Aku nggak masuk audio. Kayaknya enggak. Teman-teman, apakah audio saya halo, terdengar? Ya. Oke. Aduh. Ya, soalnya sudah masuk ya sekarang Mas Eman. Ya, buat kakak-kakak mungkin bisa download aplikasi VN dulu agar mempermudah nanti ketika prosesnya ya Mas ya. Kalau boleh tahu teman-teman ini usahanya apa ya? Ya, boleh di-unmute. Boleh langsung di-unmute aja. Iya. Kita ngobrol dulu mungkin sampai 13 atau 10 ya, sampai nunggu teman-teman yang lain juga bisa masuk. قولا وفعلا كرما وارزق الضلاح. Kak Eman, apakah sudah download aplikasinya?
Aplikasi apa tadi, Mbak? VN. VN. VM. Kayak gimana? Tulisannya Udah. udah di kolom VN chat ya? editor video. Oh, udah. Makasih. Iya. Kok boleh tahu sebelumnya pakai software apa, Kak? Sebelum menggunakan VN? Apakah pernah punya aplikasi editor video ya, Mas ya? Iya, editor video. Saya belum. Oh, belum. Oh, jadi ini pertama langsung pakai VN ini ya, Kak? Iya, benar. Kita tunggu sampai downloadannya selesai ya, Mas ya? Iya. Biar Betul. nanti bisa langsung kita Dicoba. praktek. Iya. Ya. Kak Suhaini sudah, Kak Eman sudah di-download ya? Lagi proses. Kalau boleh tahu Kak Eman sendiri usahanya apa ya, Kak? Kak Eman. Ya, Mbak. Kira-kira kalau boleh tahu usahanya apa? Bergerak di pengolahan ikan. Oh gitu. Sudah pernah membuat video melalui handphone sebelumnya, Pak? Kenapa? Sudah pernah membuat video menggunakan handphone belum sebelumnya? Belum, Mbak, belum. Belum tuh. Berarti kita benar-benar belajar dari basic ya, Mas ya. Nanti kita belajar bareng di sini. Siap, siap. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas Salim. Siang, Mbak. Siang, Mas. Siang, Mas. Ya, Mungkin bisa langsung kita mulai dulu. ya boleh. Kita mulai dulu aja. Ya baik. Boleh saya mute dulu ya semuanya. Ya, selamat siang. Wait. Ya, selamat siang teman-teman semua, kakak-kakak dari Lombok. Perkenalkan saya Farah Della. Dan saya Haikal. Ya, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya mengambil video secara profesional dengan kualitas yang baik menggunakan handphone yang kita punya. Dan tentunya video yang kita buat bisa mengangkat nilai jual ya, Mas ya? Iya, usaha Nilai kita. jual usaha kita. Kita akan belajar menggunakan aplikasi VN. Mungkin nanti kita akan bisa pandu langsung bagaimana cara menggunakan aplikasinya dan lain-lain ya, Mas ya? Iya. Oke, kalau gitu boleh langsung dimulai aja. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengambil video, tentunya kita harus memiliki konsep ya. Konsep untuk membuat video. Karena konsep merupakan suatu hal yang penting
dan menjadi ide dasar dalam pembuatan video. Kamu bisa memikirkan ide untuk video yang akan kamu buat dan mengembangkannya. Akan dibuat seperti apa, bertema apa, lokasi di mana, dan lain sebagainya. Karena mungkin teman-teman ntar kalau belum punya bayangan ataupun konsep, bisa bingung di tengah jalan mungkin, atau di akhirnya. Soalnya mungkin pas editing, habis gambar ini, terus gambar apa ya? Jadi teman-teman harus punya bayangan dulu apa yang mau dilihatin ke penonton, seperti itu. Selanjutnya buat matengin bayangan kita tadi ya, konsep, teman-teman bisa cari referensi dulu mungkin di Instagram, mungkin di YouTube. Nah, kalau yang sering saya lihat itu di akunnya di Instagram itu, akunnya filmup.co ini, teman-teman bisa dapetin trik-trik saat pembuatan iklan mungkin, atau behind the scene film. Nah, teman-teman bisa mencomot itu untuk ngiklanin usaha teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, yang pertama, sebelum teman-teman take ya, teman-teman harus ngatur settingan kamera teman-teman. Nah, ini ada beberapa settingan yang teman-teman harus lakukan. Nah, yang pertama, gunakan resolusi yang tinggi. Nah, teman-teman bisa, dari konsep itu teman-teman mau ngasih slow mo nggak ya? Slow motion. Nah, teman-teman kalau pengen ngasih slow motion, bisa menggunakan 60 fps. Mungkin ada HP teman-teman yang sudah bisa di atas itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan fps yang lebih tinggi. Karena fps itu frame rate per second ya, teman-teman. Jadi setiap 1 detiknya itu ada berapa frame yang diambil dari kamera itu. Nah, jadi ntar teman-teman bisa mungkin melambatkan videonya jadi lebih halus kalau misalnya frame per second-nya lebih banyak lagi. Seperti itu. Dan minimal menggunakan 108p Full HD ya. Selanjutnya gunakan grid untuk memudahkan menempatkan objek. Nah, grid itu garis ini, teman-teman. Garis horizontal dan vertikal ini. Ya, selanjutnya alat penunjang smartphone videografi. Yang pertama, stabilizer smartphone. Nah, stabilizer smartphone ini sering digunakan untuk moving yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain agar bisa lebih smooth gitu, lebih halus gerakannya. Nah, yang kedua, tripod. Tripod mungkin kita ada di satu tempat, nggak pindah-pindah, tapi kita melakukan moving gerakan yang menengok kanan kiri atau mengangguk ke melihat atas bawah, seperti itu. Kameranya mungkin lebih diem aja tapi bisa melihat atas bawah. Mas Haikal sama kecil. Teman-teman, Mungkin Sudah suara saya maksimal, Bang. Sudah maksimal, sudah maksimal. sudah kenceng ya, Kak, suara saya? Ya. Udah Oke. kencang kok. Oke. Nah, sudah paham ya teman-teman tripod tadi. Selanjutnya lensa tambahan. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin HP-nya itu cuma punya satu lensa. Maksudnya cuma satu ukuran lensa. Mungkin teman-teman pas ngambil video butuh lensa yang terlihat bisa memperlihatkan lebih lebar gambarnya. Nah, teman-teman bisa mencari tambahan lensa. Atau mungkin ada lensa yang dibutuhin teman-teman butuh yang bisa mengambil gambar jarak jauh. Nah, teman-teman bisa zoom ya, lensa ya zoom. lensa zoom. Seperti itu. Selanjutnya clip on. Clip on gunanya untuk mengambil audio. Misalnya teman-teman ngambil wawancara ya. Mungkin lebih ke testimoni ya, Mas. Ya, testimoni. Teman-teman kan ngerekamnya mungkin agak munduran dari objeknya, dari orang yang diambil. Nah, teman-teman bisa menggunakan clip on ini untuk lebih memfokuskan audio ke objek yang kita ambil. Jadi ntar mungkin ada suara angin atau suara motor, lebih bisa terminimalisir ya, seperti itu. Selanjutnya LED, teman-teman bisa gunakan saat mungkin malam hari atau di dalam ruangan. Sedang Ya, kurang ya. sedang kurang.
bisa lebih memaksimalkan video teman-teman. Ya, selanjutnya melakukan proses rekaman. Nah, pengaturan tadi udah, alat yang mau digunakan udah, atau mungkin teman-teman di sini udah mungkin mempunyai alat apa? Mungkin tripod atau Kira-kira bisa selain handphone nih, iya, alat penunjangnya apa sih ketika membuat sebuah video gitu? iya. Teman-teman bisa sharing. Kita boleh sharing ya Mas? Iya, boleh sharing langsung. Atau mungkin tadi ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi saya sebutin. Sayang Atau- alatnya belum lengkap. Ya, kalau boleh tahu udah punya apa ya Mas ya? Baru punya HP aja, Mas. Oh, baru punya HP. Oke, Mas. Ya. Baru punya keinginan aja. Wah, itu bagus itu malah Mas. Bagus itu. Tapi belum Udah punya punya uang kayak- untuk beli stabilizer itu yang sama, tapi belum ada uang. Oh, Mahal banget tuh. iya, ya. Sebenarnya kebutuhan aja sih Mas. Kalau alat-alat itu kebutuhan mau ngambilnya gimana ntar. Nah, ini sekarang kita lanjut ke komposisi. Komposisi itu sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi saya akan ngasih tahu ke teman-teman yang sering saya pakai. Nah, yang pertama itu komposisi rule of third. Nah, dengan patokan umum dikenal dengan 1/3, yaitu penempatan objek 1/3 ruang gambar, sehingga foto atau video menjadi lebih dinamis atau tidak kaku. Nah, ini bisa dilihat teman-teman kegunaan dari grid yang saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman bisa menggunakannya untuk komposisi rule of third. Bisa dilihat objeknya, penempatannya pada pertemuan antara garis vertikal dan horizontal. Grid itu mungkin garis-garis ya Mas ya? Ya, garis-garis yang tadi itu. Nah, bisa dilihat tupainya melihat ke kanan, saya ditaruh ke pertemuan garis vertikal horizontalnya yang sebelah kiri. Mobilnya juga ada ke kiri, saya taruh di kanan pertemuan horizontal vertikal tadi. Seperti itu. Ya, selanjutnya, nah ini yang paling sering saya pakai banget, komposisi dead center. Komposisi ini dilakukan dengan cara membagi frame foto menjadi 4 bidang yang sama besar, lalu meletakkan objek tepat di tengah-tengah persinggungan garis yang membagi ke 4 bidang. Nah, ini objeknya di tengah terus pokoknya. Seperti itu. Selanjutnya shoot size atau ukuran gambar besar kecilnya subjek dalam sebuah frame. Ya, lanjut ke contoh pertama. Yang pertama itu extreme close up. Extreme close up adalah pengambilan gambar yang berfokus pada suatu bagian wajah tokoh atau benda lain sebagai objek utama. Digunakan untuk memperhatikan suatu bentuk atau detail tekstur pada objek. Nah, itu mungkin kalau teman-teman punya usaha kopi atau makanan gitu, teman-teman bisa ngeliatin Merek ya? mungkin kalau merek itu cuma satu huruf atau jadi sangat ke zoom. Mungkin kalau pas pembuatan kopi teman-teman bisa melihatin bubuk-bubuk kecilnya itu loh, pas di grinder. Bijinya ya? Ya, bijinya itu. Ya, selanjutnya close up. Gambar pada tipe ini mempunyai efek yang mendominasi, menekan, dan gambar terkesan lebih cepat. Ditujukan untuk penekanan makna yang terkandung pada suatu gambar, seperti makna psikologis dan makna estetis. Ya, di sini teman-teman mungkin bisa, ini contohnya kalau di produk mungkin tulisan mereknya ya, cuma tulisan mereknya seperti itu untuk memperlihatkan tulisannya. Selanjutnya, medium close up digunakan saat menangkap gambar sebuah statement seseorang. Selain itu, medium close up digunakan untuk menangkap sebuah mimik muka subjek yang dianggap penting dalam sebuah scene, berfokus kepada suatu tokoh tanpa harus menggunakan close up yang tidak menyisakan ruang pada frame untuk memperlihatkan setting. Nah, di sini teman-teman bisa sedikit memperlihatkan setting atau tempat yang teman-teman gunakan saat take video.
Ya, selanjutnya medium shoot. Medium shoot adalah pengambilan gambar yang memperhatikan satu atau beberapa tokoh dengan profil dari pinggang hingga kepala. Shoot jenis ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi pada subjek. Ya, medium shoot. Shoot ini menampilkan dengan adegan yang netral. Jenis tipe shoot ini sangat aman digunakan dan tidak ada penekanan khusus. Nah, teman-teman bisa menggunakan shoot ini sangat sering ya. Halnya tipe shoot medium ini aman seperti itu. Mau apa maksudnya mau disambung ke video medium shoot terus nyambung ke medium shoot lagi itu terlihat aman, nggak jumping atau nggak Nggak aneh ya nggak kaget keadaannya. seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya long shot, pengambilan jarak jauh digunakan untuk meliput area yang lebar atau ketika adegan bergerak cepat, menunjukkan suatu proses dan untuk menjelaskan suatu tempat melalui shot setting lokasi terlihat dengan jelas kepada audiens. Nah, teman-teman bisa kasih long shot ini untuk misalnya melihatkan tempatnya di mana. Jadi Ya, mungkin ada berapa bangku di sana. ya ya, mungkin Mas ya. seperti itu. Kalau kafe ya. Ya kalau rumah kafe. makan. Atau mungkin tadi ada Kak siapa yang punya Oh, ikan. ikan. Ya mungkin Ya, bisa ngeliatin kolamnya dan ikan-ikannya ya. seperti itu. Extreme long shot, subjek pada extreme long shot tidak terlihat. Tipe shot ini bisa digunakan sebagai establish shoot atau untuk mengambil gambar saat keadaan suatu tempat. Nah, shoot ini kalau di usaha Mas siapa tadi? Mas yang Ya, ikan ya. ikan tadi bisa Tuh aku lupa namanya. tadi mungkin bisa memperlihatkan Mas Eman. Mas Eman bisa memperlihatkan semua tempatnya mungkin dari kalau ada apa namanya ada loteng mungkin di kantornya Masnya ada loteng bisa ngeliatin semua kolamnya Dari atas ya. ya dari atas mungkin Seolah-olah kita pakai zoom. Seolah-olah kita pakai drone. iya seolah-olah pakai drone seperti itu. Selanjutnya perhatikan sumber pencahayaan untuk video. Sama seperti fotografi, ada atau tidaknya cahaya sangat berpengaruh besar pada kualitas video. Pencahayaan terbaik berasal dari cahaya alami seperti sinar matahari. Waktu merekam menggunakan HP atau smartphone biasanya di pagi dan di sore hari. Untuk siang hari sebaiknya kondisional aja atau menurut kebutuhan teman-teman aja. Soalnya kalau matahari pagi dan matahari sore itu cahaya miring ya teman-teman. Jadi nggak pas tepat di atas kepala kita, jadi nggak nimbulin shadow yang berlebihan. Bayangan Mungkin hitam ya. bayangan hitam yang mungkin kalau kita shoot ini misalnya ya, ntar cahayanya tuh keras banget Bayangannya. dan banyak ya cahayanya keras banget dan ntar banyak banget shadow yang bayangan-bayangan yang nggak kita inginin. Nah seperti itu. Bisa juga membuat objek yang akan kita ambil tuh jadi nggak jelas ya Mas ya. Iya. Jadi kurang enak dilihat. Nah, selanjutnya exposure. Exposure adalah istilah dalam fotografi yang mengacu kepada banyak cahaya yang jatuh ke medium film atau sensor gambar yang akan mempengaruhi seberapa terang dan gelapnya foto yang dihasilkan oleh kamera. Nah, kalau teman-teman kalau di exposure di handphone itu mungkin teman-teman saat mencet fokus itu ya. Mencet fokus itu kan ntar bisa jadi terang, bisa jadi gelap. Kalau teman-teman ngeklik di bagian yang gelap, ntar pasti gambarnya akan menjadi lebih terang. Nah, itu teman-teman bisa pasin diklik bagian-bagian yang ntar hasilnya itu ada rata, nggak ada yang terlalu terang, nggak ada yang terlalu gelap. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh exposure yang proper atau standar, pas. Yang pertama ini gambar yang terlalu tinggi exposure-nya. Bisa dilihat teman-teman di sini. Banyak detail yang di objek itu nggak kelihatan. Jadi terlalu terang, ketutupan seperti nyala lampu gitu.
terlalu terang, jadi detailnya nggak kelihatan. Selanjutnya standar atau properly pas. Background dan objeknya masih bisa terlihat detailnya ya teman-teman. Jadi seperti ini yang pas, nggak ada yang terlalu terang, nggak ada yang terlalu gelap. Nah selanjutnya underexposed atau terlalu gelap. Nah ini kurang enak dilihat. Nah kalau overexposed ini walaupun kita coba edit pun susah. Tetap ntar detailnya itu nggak kembali ke standar. Nggak bisa kayak kita ngambil pas waktu pas. Maksudnya nggak bisa bener kayak kita ngambilnya pas seperti itu. Selanjutnya white balance atau suhu warna. White balance juga harus diperhatikan dan ini sangat penting karena sangat mempengaruhi warna pada video kita. Disebut juga suhu warna dikarenakan nilainya disebut dengan Kelvin. Semakin warm atau panas semakin besar nilainya. Jika cold atau dingin berarti semakin sedikit. Nah kalau semakin panas itu warnanya semakin kuning. Kalau semakin dingin warnanya semakin biru. Nah teman-teman mungkin kalau di handphone mungkin ada beberapa yang ngeluarin fitur manualnya white balance. Nah teman-teman untuk ngepasnya itu bisa ngambil kertas putih atau teman-teman kameranya arahin ke tembok putih. Nah kalau sudah pas itu teman-teman warnanya akan sama seperti kertasnya. Jadi tidak kuning atau tidak biru. Kalau Jadi sudah pas, warnanya asli ya Mas? ya asli warnanya putih. Selanjutnya kamera movement. Dalam pengambilan video kamu bisa memberikan beberapa kamera movement untuk mempercantik video yang akan kamu buat. Jadi gambarnya lebih mungkin bisa lebih terlihat dramatis gitu teman-teman. Nah di sini kebanyakan movingnya menggunakan tripod. Jadi tapi bisa diusahakan kok pakai tangan. Beberapa moving masih bisa diusahain pakai tangan. Ya, yang pertama zoom in atau zoom out. Nah, di sini gerakan yang dilakukan oleh lensa kamera mendekat maupun menjauhkan objek. Nah, gerakan ini yang dilakukan secara kalau HP itu mungkin pakai tangan ya, digeser. Diperbesar ya? Diperbesar. Nah, mungkin gerakannya jadi kurang halus sebenarnya. Nah, di sini gerakan ini sebenarnya tidak terlalu recommended karena teman-teman sebenarnya bisa aja ngambil gambar didiemin aja gitu, maksudnya nggak usah di zoom ya? Nggak usah gerak, ntar di editing bisa melakukan gerakan ini seperti itu. Nah kita lihat contohnya. Bagaimana teman-teman? Apa videonya putus-putus atau sudah jelas? Bisa chat atau bisa langsung unmute aja. Videonya putus-putus atau enggak? Yang bisa kalau sih putus. Gimana Mas? Jelas. Oh jelas, oke. Lanjut ke moving berikutnya ya teman-teman. Iya. Panning left atau right, yang dimaksud dengan gerakan panning yaitu kamera bergerak dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Nah ini seperti kita menghadap kanan atau kiri. Jadi kameranya nggak pindah-pindah kemana-mana, cuma ganti hadapan aja. Contohnya seperti ini. Masih menggunakan tripod ya teman-teman. Ini menggunakan tripod. Nah ini panning right. Ini panning left. Oke, lanjut ke movement berikutnya. Yang ini tilt up atau tilt down. Gerakan tilting yaitu gerakan ke atas dan ke bawah. Masih menggunakan tripod sebagai alat bantu agar hasil gambar yang didapat memuaskan dan stabil. Mari kita lihat contohnya.
Oke, lanjut ke moving berikutnya. Dolly in atau out. Nah, ini sebenarnya teman-teman bagusnya tuh pakai alat yang kamera stabilizer tadi. Tapi di sini saya cuma pakai cover CD. Jadi gerakan ini, gerakan yang dilakukan yaitu gerakan maju mundur, hampir sama dengan gerakan zooming, tapi yang gerak itu semuanya handphonenya, nggak cuma lensanya zoom in zoom out, tapi semua kameranya juga ikut bergerak. Bisa dilihat contohnya di sini saya pakai cover CD. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai alas yang halus, itu bisa aja melakukan gerakan itu, nggak perlu harus pakai stabilizer handphone yang tadi itu. Tapi harus perhatiin juga landasannya itu harus halus juga biar gerakan kita jadi lebih enak juga. Oke, selanjutnya follow. Pengambilan gambar yang dilakukan dengan cara mengikuti objek dalam bergerak searah. Di sini saya ngikutin baterai. Nggak pakai apa-apa, cuma pakai tangan. Ngikutin objek. Oke, selanjutnya parallax effect. Pengambilan yang dilakukan cara menggeser kamera tetapi objek tetap di tengahnya. Yang hasilnya terlihat background menjadi bergerak. Seperti ini. Jadi moving ini teman-teman bisa gunakan saat memperlihatkan mungkin merek produk teman-teman atau tulisannya seperti itu. Jadi gerakan ini tuh hampir seperti kita mengelilingi objeknya, tapi nggak sampai muter satu putaran gitu, nggak. Cuma setengah lingkaran ya, seperti itu. Dan di sini saya nggak pakai apa-apa, coba pakai tangan. Selanjutnya melakukan proses pengeditan. Nah, teman-teman di sini kalau boleh tahu biasanya ngedit video pakai apa ya? Master. KineMaster. Kalau boleh tahu habis nge-export itu masnya masih dapat watermarknya nggak ya mas ya? Maksudnya Ada tulisannya ya? iya ada tulisannya nggak ya mas ya? Suaranya putus-putus. Maaf Kak, suaranya Ini Master. Masih lah. Putus-putus suara masnya. KineMaster ya mas ya? Oke, di sini saya merekomendasikan satu aplikasi HP gratis. Itu VN, logonya seperti ini. Logo ini seperti ini. Nah, karena dia gratis dan setelah kita nge-export video itu sudah tidak ada watermarknya. Jadi video kita itu bebas dari tulisan mereknya seperti itu. Dan fiturnya pun menurut saya dibanding KineMaster itu lebih simpel dari KineMaster. Tapi sebenarnya itu sama aja ya teman-teman. Sebenarnya itu kesukaan aja teman-teman nyamannya pakai apa. Tapi di sini saya menggunakan VN video editor. Oke, selanjutnya dasar editing video. Yang pertama itu trims. Kamu bisa menggunakan trims atau trimming untuk memangkas suatu objek. Proses editing tentu akan sangat membutuhkan fungsi ini, yang mana kamu dapat mengedit suatu bagian ataupun membuang bagian yang tidak kamu inginkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan trim ini jika satu video teman-teman yang panjang itu ya, yang panjang itu cuma mungkin
misalnya bagian tengah yang teman-teman butuhkan. Jadi menggunakan trim ini bisa membuang langsung belakang dan depan video teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, bagian belakang dan depannya langsung hilang. Seperti itu. Yang berikutnya cut. Cut ini hampir sama kayak trim ya teman-teman. Tapi bedanya kalau cut itu cuma nge-cut. Tapi bagian yang di-cut itu nggak hilang. Jadi teman-teman misalnya pakai cut ini bisa berguna untuk, misalnya teman-teman shoot satu video, take nggak gerak-gerak. Mungkin teman-teman bikin video tutorial gitu. Pakai cut ini bisa nge-cut bagian yang nggak penting. Jadi belakangnya ntar itu videonya masih ada. Tinggal teman-teman geser aja. Seperti itu. Selanjutnya transisi. Transisi merupakan suatu efek yang terjadi ketika dua buah video bertemu atau berjejeran dengan video selanjutnya. Artinya transisi hanya dapat diciptakan pada daerah tertentu di mana kedua video tersebut bertemu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman kalau di VN video editor. Nah, teman-teman bisa memilih mana transisi yang cocok buat teman-teman. Oke, saya setel sekali lagi. Oke. Selanjutnya, pilih musik yang pas untuk videomu. Kegunaan musik untuk video itu yang pertama memberi dukungan visual dalam video. Dengan background maka kesan atau pesan visual dalam video akan semakin menonjol sehingga konten videomu mudah dipahami. Membangun psikologis penonton, background yang diputar dari awal hingga akhir akan membawa penonton semakin tertarik bahkan terhanyut melihat video dan memberi gambaran videonya seperti apa. Jika background yang diberikan berupa lantunan suara yang ceria, maka perasaan bahagia atau senang juga akan terasa di penonton. Jadi teman-teman bisa bisa memilih musik yang cocok untuk konsep video teman-teman. Mungkin video masak, lagu yang cocok itu kan mungkin lagu-lagu yang ceria seperti itu. Kalau lagu untuk liputan olahraga mungkin yang semangat mungkin bisa lagu rock, bisa lagu lagu EDM yang agak kenceng temponya seperti itu. Selanjutnya membuat videomu tidak membosankan. Jika kombinasi gambar dan tulisan dalam videomu sudah apik, pasti membutuhkan tambahan dan background pendukung. Seperti pepatah bilang, sayur tanpa garam akan menjadi hambar. Nah, background ini sama halnya dengan garam. Videomu lebih memanjakan telinga para penonton dan betah untuk melihat materi atau konten videomu. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh video yang saya buat menggunakan handphone. Oke, yang pertama Kapu Coffee ya. Mungkin bisa dicontoh ya Mas ya kalau Iya, misalnya buat ada referensi. Ya betul. Iya. Cara pengambilan dan lain-lainnya ya. Iya. Di sini saya bikinnya cuma di dapur sendiri. Jadi kalau mungkin teman-teman punya usaha kopi yang punya coffee shop, mungkin backgroundnya lebih bagus. Seperti itu. Mari.
Gua ulang aja Mas. Komputernya nge-lag. Sebentar teman-teman, komputernya hang. Oke, mari kita ulang dari awal. Ya, itu satu contoh dari saya. Kalau boleh tahu videonya putus-putus juga ya, teman-teman? Boleh Videonya lancar nggak ya Kak? Halo? Putus-putus. Putus-putus. Low system ya? Low system, guys. Bentar. Lumayan agak putus-putus katanya. Mungkin saya bisa ulang satu kali lagi. Oke, saya ulang satu kali lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini contoh video untuk tempat wisata saat new normal ini ya, teman-teman. Seperti Homestay ya, ini. Mas? Ya. Di sini saya meliput homestay.
dari bisa dilihat ya teman-teman, dari video tadi, 2 video itu saya menggunakan beberapa movement yang saya jelaskan tadi. Dan kebanyakan yang saya gunakan itu sebenarnya zoom in dan zoom out itu. Nah, saya sebenarnya ngambilnya cuma diam aja. Nah, itu di editing bisa dilakukan zoom in, zoom out itu. Mungkin bisa langsung ke sesi. Kita jawab ya. Ya. Kalau Mungkin bisa sharing juga ada- teman-teman kalau punya Kalau punya kendala video. ya Mas. Iya. Ini soalnya biasanya ngedit pakai apa, kendalanya apa gitu ya. Iya. Ya mungkin kakak kalau ada yang mau tanya bisa langsung di unmute aja atau bisa chat di kolom chat juga boleh. Nanti bisa kita discuss bareng-bareng di sini. Halo. Iya, halo. Halo. Nah, kayaknya ini kurang sempurna kalau ndak ada penjelasan lewat praktikumnya, Mas. Iya, sepertinya iya, Mas. Tapi Ngedit zoom in zoom out itu kita masih awam kalau masalah editing ini. iya, mungkin Masnya sudah download VN? Nah, baru kenal sih ini, belum download. Nah, itu boleh Oke. kita langsung sekarang aja Mas, coba bareng-bareng. Masnya bisa open open webcamnya. Ntar Masnya liatin kita bareng-bareng nyoba Oh iya, gimana? gimana Cara cara. Atau Masnya nggak ada video di sana? Ada Mas, ada. Mungkin bisa bareng-bareng. Saya yang praktek, Masnya juga praktek. Atau kita semua praktek, boleh. biar semuanya langsung bisa jalan ya Mas ya. Iya, Soalnya ada bingung karena ada beberapa fitur-fitur di VN yang cukup bagus juga ya Mas ya. iya. Cukup memuaskan Iya, untuk betul. yang untuk pembuatan video yang Ya. pengen saya buat. Oke, mungkin tadi Mas Pak Zohri. Pak Zuhri, mungkin ayo Mas, apa kita bareng-bareng nyobain Ya. fitur zoom in, zoom out. Ya, saya pakai satu HP soalnya ini enggak. Oh, pakai HP yang sama ya? Iya. Kalau saya close ini kan enggak kelihatan nanti. Oh, ya mungkin bisa saya liatin aja Mas. Iya, Boleh maksudnya ini dijelas nanti kita secara ikutin caranya gitu ya. Iya, pertama saya import. Sebentar. Saya coba dari nol. Nah, boleh share aja nanti di situ Mas. oh iya. Masuk link Zoom saja. Iya ya, bisa di-share aja biar kita lihat. Ya. Nanti bisa langsung share screen ya. Ya. Ya boleh. Bentar. Sudah. Belum. Ini kan record. Nah, ini tampilan pertama. Off. Oke. Oke, punyamu off aja. Oke, ini tampilan pertama saat teman-teman buka VN ya. Nah, bisa langsung klik plus, new project, pilih mungkin ini videoku. Samunggah, bro. Nah, ini kan videonya di mana aja? Cuma apa namanya? Pengambilannya diam aja ya. Iya, cuma pakai tripod saya diemin. Nah, ini bisa langsung kita coba. Menggunakan zoom in, zoom out. Nah, Mas boleh dijelasin juga yang atas-atas ini fiturnya untuk apa? yang mana ya?
Ini Oh, yang Ya. mungkin yang pertama ini bisa, yang add music ini teman-teman bisa menambahkan musik. Nah, biar teman-teman klik, set, teman-teman pilih music. Nah, VN ini memberikan musik gratis ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pilih temanya yang vlog, pop atau dynamic, atau mungkin recommended itu, recommend di bawah. Teman-teman bisa download dulu, baru di setel. Oke, selanjutnya fiturnya itu di bawah ya teman-teman. Yang saya gerakan ini. Nah, kalau untuk zoom in, zoom outnya teman-teman bisa klik zoom ini di bawah. Nah, teman-teman bisa pilih aja langsung ke zoom in. Nah, hasilnya seperti ini. kecilin boleh Mas? Suaranya kecil ya, Mas? Ya, suara saya atau Suara Mas Haikalnya kecil jadi kecilin saja. udah mantap. Oh ini, yang ininya di audionya dimatiin. Bisa lihat teman-teman. Di sini ada fitur zoom. Teman-teman klik aja yang zoom in atau zoom out bebas. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi videonya maju. Lebih halus, teman-teman. Atau zoom out. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Selain zoom in, zoom out? Mungkin memberi efek ya Mas ya? Ya, ya kalau bisa memberi transisi mungkin ya. Ya. Tadi teman-teman bisa cut dulu video karena transisi itu kan membutuhkan pertemuan video 1 dengan video 2 ya. Nah, ini saya cut video ini. Set cut di sini namanya split ya, teman-teman, di VN. Nah, ada tanda plus di sini di tengah-tengah pertemuan video ini. Nah, saya pencet plusnya. Bisa dipilih transisi yang mau teman-teman pakai itu yang mana. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya ke kakak? Mungkin bisa dibuka VN-nya aja kak, biar bisa milih. Bagaimana? Ada juga filter di sini teman-teman. Filter itu bisa membuat warna teman-teman jadi Berubah beda, ya? bisa berubah. Mungkin teman-teman bisa milih yang menurut teman-teman bagus atau selera teman-teman mau yang kayak gimana, di sini bisa. Dan intensity itu intensitasnya mau seberapa besar, efek dari filter ini mau seberapa besar. Tapi kalau saran saya jangan 100% karena pasti warnanya jauh banget dari natural. Oke. Ini juga bisa ditambah teks ya, Mas Bisa. Haikal ya? Ya kayak ending video saya tadi ada tulisan Kapu Coffee ya, karena itu merek kopinya. Teman-teman bisa klik tanda T tap to add subtitle di sini. Bisa kalian pencet, teman-teman pencet plus. Nah, di sini ada beberapa template untuk tulisannya. Misalnya Kopi Lombok. kopi Lombok. Misalnya seperti ini. Oke, kita hasilnya seperti ini teman-teman. Atau motion, gerakannya mau seperti apa? Mungkin seperti ini atau seperti ini. Nah, Dan aplikasi ini gratis ya Mas ya? gratis dan masih baru sepertinya. Jadi dan fiturnya pun kalau menurut saya lebih simple, mudah. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya mungkin Tanya Mas,
Ya, Ya, Apa di sini kalau fitur di VN ini bisa buat slow motion nggak? Ada fitur untuk ada buat Mas. slow motion Nah, di video. ada. Di sini bentar saya hapus tulisannya. Di sini Mas tinggal klik speed speed ini ya Mas ya. Sebelahnya split. Nah, Masnya di sini mau bisa memilih detik keberapa mau di slow mo. Misalnya tengah-tengah video ya. Ini yang tengah saya turunin. Nah, ini slow mo. Set jadi kencang lagi. Nah, bagian tengah slow mo lagi jadi kencang lagi. Kalau teman-teman mau semuanya bisa diturunin semua juga seperti ini. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Karena di sini saya cuma 60 frame per second. Kalau terlalu turun gambarnya jadi patah-patah. Jadi bisa menyesuaikan aja teman-teman. Seberapa jauh nurunin kecepatannya. Mungkin setengah sudah lumayan masih halus. Setengah garis saja. Ya, mungkin sudah jelas Mas Mas Zuhri. Yuri. Apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin selain itu bisa masukin musik dari luar juga nggak sih Mas Haikal misalnya? Bisa, Oh bisa. bisa ya. Tapi kebetulan di HP saya nggak ada musik, jadi nggak bisa ngeliatin. Nah, ini teman-teman bisa main musik ya, main musik di sini. Bisa dipilih. Kalau untuk pengambilan proses editing ini sangat berpengaruh Mas, bagaimana cara kita mengambil sebuah videonya. Iya, berpengaruh. Ada ketentuan khusus nggak misalnya? Tadi kan sudah disebutkan frame-nya harus sekian dan sekian. Nah, ya. Ada perbedaan nggak ketika misalnya kita merek handphone satu dengan handphone lainnya itu ada perbedaan time per second-nya nggak? Misalnya yang satu bisa sampai 60, bisa slow-mo banget, yang satunya. Nah, sebenarnya kalau pengen slow mo itu yang penting cuma itu frame per second-nya. Kalau pengen slow mo. Nah, beberapa HP ada yang sampai 240, beberapa HP cuma bisa 60. Nah, pokoknya semakin tinggi frame per second-nya, slow motion-nya akan semakin lebih halus. Seperti itu. Jadi tidak ada Tapi perbedaan. jangan lupa resolusinya ya teman-teman. Enggak video bagus nggak cuma slow mo. Maksudnya 100% nggak cuma slow mo, tapi resolusi yang dihasilin juga harus bagus. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bagaimana teman-teman? Atau Mas Yuri tadi mau tanya lagi ya? Apa? Mungkin fiturnya Mungkin lagi. ada ide nggak untuk tema musik untuk saya kalau mengeliput wisata alam atau tempat-tempat wisata gitu Mas? Oke, boleh Mas. Saya cari di sini Mas ya. Ini di Karena post. kita biasanya kesulitan untuk apa musik yang cocok kira-kira. Kalau vlog tempat wisata mungkin lebih musik yang keceria-ceria Mas ya. Ya, Kecuali kalau Masnya wisata mistis misteri gitu, ya. misteri, mungkin lagunya beda. Oke, kita lihat Untuk musik gratisnya ya Mas ya? gratis ya. Mungkin bisa coba di vlog. Saya download dulu karena harus sebelum di setel harus di download dulu. Iya. Nah, ini juga bisa cocok juga. Intinya ketika musik untuk kita wisata itu yang ceria ya Mas ya? Iya, yang ceria seperti itu. Karena di sini juga sudah ada kelompok-kelompoknya ya Mas ya? Di Sudah VN. ada. Di sini Iya, ada pop. vlog, pop, dynamic. Mungkin baru ini yang gratis dari WN karena masih baru. Tapi lagu yang copy tadi pun saya dapat juga dari VN. VN gratis ya Mas ya? Ya, kalau yang tempat wisata saya dapatnya dari YouTube. YouTube juga ngasih video gratis dan itu Masih bebas. musik. Ya, musik. Namanya Audio Library ya, teman-teman. Audio Library YouTube. Nah, itu teman-teman bebas pakai, bebas untuk upload juga bebas. Nggak ada ketentuannya. Seperti itu.
Jadi nggak ada ini ya Mas ya, nggak ada copyright-nya ya. Izin Mas, Ya, ini ketika kita mengambil sebuah video kan otomatis ada untuk menarik pendengar atau penonton kan ada backsound-nya. Nah, ada Ya. kriteria-kriteria tertentu enggak ketika kita mengambil gambar dan penyesuaian backsound yang kita gunakan kayak musik seperti itu, karakter musiknya seperti apa? Tergantung sih Mas ya. Masnya pertama mau membuat video apa? Itu. Karena saya juga kalau ngedit video, kalau video yang seperti tadi itu, yang kopi sama yang desa wisata, saya itu pas ngedit cari lagu dulu. Nah itu yang pertama kali cari lagu dulu. Karena ntar perpindahan video satu ke video berikutnya itu saya itu ngepasin sama tempo lagunya. Jadi pertama itu yang jelas harus video apa yang dibuat. Nah itu. Dan kedua, ntar cari lagu yang pas. Seperti itu. Bagaimana Mas? Oke. Thank you Mas. iya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, boleh. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di-unmute saja. Kayaknya sudah paham semua deh Pak. Kayaknya ya. Ada yang Udah nanya. jago ya. Udah jago semua kayaknya nih. Om Zori gimana Om Zori? Nanti kita coba. Kalau udah coba baru tahu. Nanti Tahu kita tanya kendalanya lagi. ya. Iya. Mungkin bisa dipraktekin movingnya tadi Mas, sama zoom in zoom outnya. Praktek pengambilan gambar kolam hotel Mas. Iya. Siap. Nah itu tadi ada kan Mas, saya bikin kolam hotelnya saya ambil. Oke. Karena nanti materinya juga akan kita share ke pendampingnya ya. Kalau Iya. ada yang kurang bingung bisa hubungi pendampingnya. Nanti bisa pendampingnya sambungkan langsung dengan Mas Haikal ya Mas ya. Ya langsung ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin apa teman-teman? Mungkin Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita cukupkan ya Mas Haikal ya? iya. Bisa. Ya. Mungkin untuk pertemuan siang hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk materi videografi by phone dengan menggunakan aplikasi VN. Oh ya, boleh Pak Anom? Pak Anom? Lupa mute anunya, mic-nya kayaknya itu. Nggak kedengeran suaranya ya? Enggak. Sudah di-unmute. Suara terdengar nggak? Oke, kalau begitu mungkin kita cukupkan sampai sini ya kakak-kakak semuanya. Nanti materinya akan dikirim langsung. Jangan lupa juga untuk mengakses Bakti UMKM, karena di sana akan ada rekaman kita pada siang hari ini dan ada juga materinya. Jadi ntar kalau misalnya bingung bisa buka-buka lagi atau bisa langsung tanya aja ke Mas Haikal dan pendampingnya di Lombok. Pendamping untuk daerah Lombok maksud saya. Bagaimana Mas Haikal, cukup? Ya cukup. Mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Mungkin ada yang belum jelas atau kata-kata yang salah. Ya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Ya. Semangat terus di tengah-tengah pandemi ini, kita harus Semangat. Ya. terus berjuang bersama-sama. Mencoba-coba. Semangat. Siang Makasih. semuanya. Makasih Mas. Makasih semuanya. Ya. Ya, makasih.